Iya. Baik, bisa kami lanjutkan. Mas Adi, tadi menyambung pertanyaan saya sebelum kita jeda. Nasib Jakarta ke depan, final 1 putaran atau masuk 2 putaran ini benarkah gitu? Berkaitan dengan hasil diskusi dalam sebuah makan malam antara Pak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, saya kira secara prinsip Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran itu harus konstitusional, bukan hanya karena misalnya ada makan malam antara mantan presiden dengan presiden definitif. Itu tentu tidak bagus kita diskusikan, tapi bahwa pertemuan presiden dan mantan presiden menunya banyak. Mungkin terkait kenapa dipecat dari PDIP, mungkin cari tempat lain setelah PDIP tak lagi menjadi bagian di dalamnya. Mungkin juga bicara tentang soal bagaimana Kimplas di banyak tempat menang, tapi di Jakarta ini yang dijadikan sebagai lokomotif dan instrumen kekuasaan secara umum kok kalah. Mungkin juga bicara tentang apakah masih mungkin di Jakarta itu ada celah bagaimana pilkadanya itu masih 2 putaran. Jadi politisi itu apa aja bisa dibicarakan. The politics of the small thing. Jadi bicara politik itu tidak harus dalam mimbar-mimbar besar ataupun di forum-forum terbuka. Ketemu 1-2 orang, sayur lodeh, nasi goreng, sambalnya sambal lado, itu bisa apapun dibicarakan. Tapi saya cukup meyakini bahwa pembicaraan antara presiden dan mantan presiden ini bicara hal-hal yang sifatnya happening yang terjadi hari ini. Yaitu pasti salah satunya terkait dengan Pilkada Jakarta. Yang ingin saya katakan adalah hasil pengumuman resmi dari KPU sudah menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta itu sudah mendapatkan 50,07 untuk paslon nomor 3. Itu tidak bisa dibantah dan per hari ini sebenarnya belum final. Karena sedang menunggu apakah di Mahkamah Konstitusi sengketa yang akan diajukan oleh paslon 1 itu diterima ataupun tidak. Kalau tidak ada sengketa PHP namanya, penghitungan hasil perselisihan terkait dengan pilkada di Jakarta, saya kira setelah 3 hari itu KPU Jakarta akan menetapkan, kan belum ditetapkan belum ditetapkan, akan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadi di situ konteksnya. Cuman kalau kita meneliti secara detail soal sengketa di pilkada ataupun di pilpres dan pileg, yang dikuliti itu adalah sengketa hasil, bukan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Misalnya kalau tuduhan KPU tidak profesional, kemudian dia menyebabkan misalnya angka partisipasi tidak rendah, tidak maksimal dan jadinya rendah, ini kan sifatnya kualitatif. Dan itu biasanya MK itu menolak. Seperti halnya kemarin sengketa pilpres yang dilakukan oleh kubu Ganjar dan Anies Baswedan. Kalaupun toh ada tuduhan terkait dengan TSM, terstruktur, sistematis, itu tidak bisa. Jadi fokus dari MK itu berapa sih selisih antara paslon 1, 2, dan 3. Dan itu yang akan disidangkan. Jadi dalam konteks itu saya kira memang sudah bisa dibaca kira-kira bukti apa yang kira-kira akan diterima oleh MK nantinya ataupun tidak. Ataupun yang kedua, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pilkada kan 2016, yang pasal 158 kan jelas tuh untuk penduduk yang jumlahnya 6 sampai 12 juta. Jadi selisihnya itu yang maksimal 1% dari total suara sah. Dan itu fix dan definitif. Oleh karena itu tentu saya tidak mau berkesimpulan apakah argumen dari 01 itu adalah mudah dipatahkan atau tidak. Tapi per hari ini memang argumennya tidak terlampau solid. Misalnya ingin mempersoalkan soal KPU yang dinilai ya tidak profesional terkait dengan misalnya ini menarik. Kalau betul misalnya di Kebayoran Lama ada rekomendasi dari Panwascam yang sudah disampaikan kepada Bawaslu untuk PSU di sejumlah DTPS dan tidak dilakukan, mungkin itu bisa menjadi temuan. Karena klaim dari kubu nomor 1, Panwascam setempat menemukan sejumlah kejanggalan dan kecurangan, ada TPS-TPS yang perlu diulang. Dan rekom Panwascam itu disampaikan ke Bawaslu dan Bawaslu tidak melakukan. Itu menarik. Dan di tempat-tempat yang lain katanya itu ada misalnya soal mobilisasi bansos, kemudian yang lain-lain. Itu pada akhirnya yang bisa menentukan adalah sejauh mana argumen dan bukti-bukti yang disampaikan oleh kawan-kawan nomor 1 ke MK itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan lagi selesai di warung makan. Jadi bukan, meskipun katanya there's no free lunch di dalam politik, mungkin hari ini juga there's no free dinner gitu. Bagi saya terlampau beresiko kalau kemudian segala apapun itu harus bisa diselesaikan di panggung belakang. Ini Jakarta, bukan di tempat-tempat yang lain yang penuh dengan remang-remang dan gelap gulita. Jakarta itu adalah epicentrum yang saya kira semua orang 24 jam itu melotot melihat yang jadi. Tapi soal tingkat partisipasi yang rendah, saya punya argumen yang agak sedikit ilmiah. Ini soal terkait dengan voting behavior, perilaku pemilih. Jadi kalau kita asumsikan orang Jakarta itu adalah pemilih rasional, argumennya begini. Orang rasional menganggap pemilu dan seperti pilkada itu seperti public good, barang publik. Jadi siapapun yang jadi gubernur, itu akan menjadi gubernur bagi siapapun, baik yang datang ke TPS ataupun yang tidak datang ke TPS. Itulah yang kemudian membawa cacat bawaan yang disebut dengan the problem of collective action. Jadi saya tidur aja, Pi.
Gubernurnya pasti kepilih lah. Pasti gitu, kan? gubernurnya itu adalah gubernur yang juga orang yang datang ke TPS. Jadi nggak perlu saya datang ke TPS hujan-hujanan, antri 4 jam. Jadi kalaupun toh rendah tingkat partisipasi, belum tentu ada kaitannya hal-hal dengan tingkat tindakan yang dinilai tidak emosional. Mungkin bagi orang Jakarta ini kayaknya nggak penting banget deh pilkada. Atau kurang greget kali, mungkin paslonnya juga. Pertama kurang greget, nggak penting banget. Karena siapapun gubernurnya kok kayaknya soal banjir, tentang macet nggak jelas-jelas juga. Nggak selesai-selesai, baik. Jadi kayak gitu saja bisa menjelaskan kenapa saya minta tanggapan Mas Mustafa. Kalau kemudian tadi ada argumentasi dan analisa dari sisi politik dari Mas Adi gitu bahwa mungkin gugatannya bisa dikatakan perlu bukti yang amat kuat untuk membuktikan soal partisipasi pemilih, kemudian soal kecurangan. Bagaimana dari tim Anda? Bahwa tetap bersikukuh akan bisa membuktikan atau bahkan bisa merubah situasi? Ya bersikukuh membuktikan, bisa membuktikan dan tidak bisa membuktikan kan itu akan terjadi dan akan terlihat di Mahkamah Konstitusi ya. Saya pun tidak dalam kapasitas untuk menilai ini pasti diterima dan tidak bisa diterima. Ya, maksudnya bukti-bukti dan argumentasi yang dimiliki. Ya, makanya tadi kan kita balik lagi membicarakan mengenai apa surat undangan, profesionalisme dan lain-lain. Itu kan satu hal. Ya, itu satu hal. Dan hal ini yang jadi selalu didiskusikan terus-menerus gitu kan. Karena ini juga menarik untuk dibicarakan karena mungkin belum pernah dibicarakan sebelumnya menjadi materi menjadi materi permohonan yang di MK itu satu. Kedua ya kan kita juga tadi saya menyebutkan ada bahkan tadi di Kebayoran, ada tadi di mana di Jakarta Timur dan lain-lain ada beberapa rekomendasi PSU yang itu ternyata tidak dilakukan untuk PSU-nya gitu. Bahkan ya prosesnya juga belum selesai sampai sekarang gitu karena di Bawaslu itu belum selesai. Nah, yang ini itu menurut kami masih bisa untuk dihitung apabila kita menilai MK sebagai mahkamah yang untuk melakukan penghitungan lagi berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan seperti itu ya. Permohonan ini targetnya ke MK apa sih? Apa sih target dari tim kuasa hukumnya Ridho ini apa sih? Targetnya 2 putaran. Targetnya tetap 2 putaran. Anda yakin bisa terjadi? Ya, 2 putaran? Harus yakin. Kalau kemudian harus yakin, Mas Ferry saya minta tanggapan Anda. Apakah ada celah memang pilkada di DKI, kalau Selo udah bilang menang gitu ya, Mas Adi juga ya, ini udah kelihatan unggulnya siapa. Tapi apakah ada celah memang dari sisi konstitusi dan semua proses hukum yang berjalan ini? Saya perlu jelaskan konsep kepemiluan dulu ya, bahwa di pemilu, voter turnout itu orang datang untuk melakukan pemilihan, tinggi rendahnya tidak mempengaruhi soal cerita curang atau tidaknya proses penyelenggaraan pemilu. Orang bisa saja seperti kata Mas Adi, tidak mau datang karena tidak mau menggunakan hak pilihnya dan tidak mengusahakan untuk dia datang ke TPS. Nah di titik itu perlu dilihat bangunan argumentasi yang diajukan oleh teman-teman Ridho ya, Mas Mustafa. Apakah kemudian menjelaskan bahwa C6 yang tidak diterima itu mempertegas bahwa telah terjadi kecurangan secara administrasi, atau di dalam rumus kepemiluan ada vote dilution ya, ada cara-cara tertentu untuk membuat suara itu tidak dipergunakan. Nah, saya tidak melihat itu karena tidak bisa dijelaskan yang tidak datang, yang tidak mau datang, atau yang tidak menggunakan itu berkaitan dengan rencana atau sesuatu yang dibuat penyelenggara agar orang kehilangan hak pilih dan orang lain kalah gitu ya. Bagaimana membuktikan itu? Nah, makanya itu sulit dibuktikan. Nah, di Mahkamah Konstitusi argumentasi yang paling menarik yang disampaikan oleh Mas Adi tadi bahwa ada perintah atau rekomendasi untuk PSU tetapi tidak dijalankan oleh penyelenggara lain. Nah itu pun memang sangat menarik tetapi harus dihitung apakah itu akan melewati batas berubahnya suara. MK tidak akan membahas soal penghitungan suara dalam perselisihan hasil pemilu ini kalau tidak akan mengubah hasil. Jadi suara yang targetnya kan ada yang bermasalah begitu ya, tetapi angka suara itu tidak akan kemana-mana signifikan untuk mengubah hasil. Daripada buang-buang waktu kata MK, sebelum masuk ke sidang pembuktian MK sudah putus tuh. Saya dan teman-teman sudah merasakan, Mas Adi juga merasakan 2020 seratusan lebih perkara diputus dalam proses dismissal. Ini tidak jelas, tidak kuat argumentasinya, Anda selesai. Celah 2 putarannya kan harus ada signifikan mengubah suara. Saya agak khawatir dengan isu soal 2 putaran itu. Kalau itu dibaca MK, bahwa pihak yang kalah hanya ingin mengejar 2 putaran, agar ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan, di titik itu malah argumentasi 2 putaran menjadi argumentasi kecurangan.
Dia tidak bisa. Kalau saya begini udah baik. Mary. Mas Adi mohon maaf kalau ditahan dulu ya kan. Kalau kemudian jadi jangan sampai kemudian akan backfire argumentasi targetnya adalah membawa Pilkada Jakarta ini menjadi 2 putaran. yes. Itu malah jadi ada tendensi ke arah sana. MK kan sudah juga mengingatkan Mbak Afi bahwa pihak-pihak yang maju ke MK harus konsisten dengan dalil. Ya. Kalau satu ya satu, jangan semua masalah Semua dibawa ke dimasukin. MK. Oke, baik. Mas Adi, saya potong dulu. Mohon maaf, kita harus jeda dan tanggapan Mas Adi kita dengar usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.